Dewe tidak menyangka jika niatnya menjenguk sang kekasih di Lembaga Permasyarakatan Bancai 2 Juni silam justru membawanya berurusan dengan hukum. Wanita berusia 27 tahun ini ditangkap petugas lapas setelah kedapatan menyelundupkan 25 gram sabu-sabu. Barang haram tersebut disembunyikan Dewe dalam kemaluannya. Pengungkapan aksi penyelundupan ke dalam lapas berawal dari kecurigaan petugas dari gerak-gerik Dewe. Dewe mengaku psikotropika jenis sabu tersebut merupakan pesanan kekasihnya BJ. Ini buat siapa tanya teh? Buat Hah? Buat Suami apa pacar? pacar. Hah? Pacar. Teteh itu dapatnya dari mana? Dari orang, nggak tahu siapa. Dari orang. Beli teteh ya? Enggak. Enggak. Dikasih atau gimana? Iya. Oh, udah pesan sebelumnya? Enggak juga. Sengaja? Enggak. Maksudnya sengaja bawa ke sini buat itu gitu? Enggak disuruh. Enggak disuruh? Disuruh. Oh, disuruh sama A-nya suruh bawa gitu ya? Terus disuruh ngambil ke orang itu? Di depan. Di depan mana? Kasih di depan. Di lapas ini? Iya. Berapa katanya bawanya? Enggak tahu. Enggak tahu. Belum diketahui pasti apakah sabu tersebut digunakan secara pribadi oleh BJ atau diedarkan di dalam lapas kepada rekan-rekannya. Namun, berdasarkan kemasan sabu dari tangan Dewe, kuat dugaan sabu tersebut akan diedarkan karena 29 sabu tersebut telah terpecah dalam beberapa paket. Modus penyelundupan yang dilakukan Dewe bukanlah modus baru. Pihak lapas sempat beberapa kali menggagalkan aksi penyelundupan serupa sehingga tidak sulit bagi petugas lapas mengidentifikasi Dewe saat berupaya menyelundupkan sabu. Memang si BJ ini salah satu target yang sedang diawasi karena diduga dia ada menggunakan sabu atau apalah yang jenis narkotika gitu lah. Itu diduga, tapi masih dalam tahap penelitian gitu, pengawasan gitu. Belum sampai terbukti. Nah, ternyata dari dugaan kami ternyata memang betul ada yang membesuk si BJ tadi membawa yang diduga sabu. Beberapa pekan sebelum pengungkapan penyelundupan di Lapas Bancai, Badan Narkotika Nasional juga menangkap seorang warga Nigeria, penghuni Lapas Kelas 2 Karawang. HA diamankan lantaran diduga menjadi pengendali peredaran narkoba internasional. Penangkapan HA dilakukan setelah petugas menangkap sejumlah kurirnya yang sebagian besar adalah wanita. Henry Albert ini merupakan pengendali utama terhadap jaringan sindikat narkotika khususnya di kurir-kurir yang sudah kita lakukan penangkapan. Dan hari ini berkat kerjasama yang baik sekali antara Dirjen Pas khususnya dari Kalapas dari Kerawang sini, kita bisa melaksanakan meminjam atau mengamankan si Henry terkait dengan kasus yang akan dikembangkan lebih lanjut lagi oleh tim BNN. Penggunaan dan pengendalian narkoba dari dalam lembaga permasyarakatan memanglah bukan cerita baru dalam dunia balik jeruji. Namun,
Berulangnya pergantian penguasa, bisnis ilegal ini terus terjadi, terutama di sejumlah lembaga permasyarakatan khusus narkoba. Faktor terpenting pengendalian ini adalah ketersediaan alat komunikasi, khususnya ponsel dan jaringan internet di dalam lapas. Meski dalam aturannya, peralatan tersebut tidak diperkenankan digunakan para warga binaan. Lembaga permasyarakatan seharusnya menjadi ruang dan tempat terakhir bagi para pengedar narkoba untuk menjalankan hukuman. Namun, lembaga permasyarakatan justru dijadikan tempat yang paling aman untuk peredaran narkoba dari dalam. Mengundi jeruji lembaga permasyarakatan ternyata tidak membuat SH jerah. 10 hari menghirup udara bebas pasca menjalani hukuman di lapas khusus narkoba Banjai, ia justru semakin mendalami dunia peredaran narkoba. SH ditangkap aparat kepolisian bersama barang bukti 89 kg ganja atau senilai 200 juta rupiah lebih. Yang mengejutkan, Esa bukanlah pemilik barang haram tersebut. Puluhan kilogram ganja itu justru milik seorang rekannya AL di dalam lapas Banjai. Itu belum ada rencana, Bu, karena saya menunggu perintah dari Aldi aja, disuruh kalau misalkan ada yang ini tinggal saya ambil, saya simpan gitu. Terus cara komunikasi antara pengedar sama kurir yang ada di luar itu gimana caranya? Kita pakai HP ya. Di situ kalau ada yang menghubungi kita suruh harus bagaimana disimpan di mana gitu. By handphone ya kita? Ya. Gimana caranya pakai handphone kan? Handphone kan nggak boleh dilepas. Ya kadang juga istilahnya pinjam gitu, Bu. Pinjam punya siapa? Punya teman. Teman yang ada di lapas? Ya. Kan temannya juga nggak boleh pakai handphone kan? Ya teman saya nggak tahu sih, Bu, tahu-tahu saya udah ada aja, udah pada ada ya. Koordinasi gitu bagaimana? Koordinasinya gimana? Mungkin suruh ini apa yang petugasnya mungkin, Bu. Oh gitu, koordinasi Ya, sama petugas. Diakui SH, pengendalian narkoba dari dalam lapas atau oleh para warga binaan merupakan modus lama. Setidaknya modus tersebut banyak ia jumpai selama ia mendekam di lapas khusus narkoba Banjai. Mengendalikan peredaran dari dalam lapas dinilai lebih aman dibandingkan dengan mengedarkan narkoba di luaran. Iya, di luar yang sekarang ini di luar. Banyak sekarang kayak gitu. Jadi yang dari dalam teh ngedarin keluar gitu. Iya. Banyak yang kayak gitu sekarang. Iya, banyak. Sebenarnya. Itu jadi tempat yang aman, bener nggak sih kan? Lapas itu sebenarnya daripada di luaran gitu. Iya, Bu. Lebih aman di lapas. Iya. Harganya berapa satu bata gitu kan? 1.500 katanya, Bu, kata IP itu. Satu bata 1.500 apa? 1,5 juta. 1,5 juta satu bata. Satu bata itu 1 kilo kan? Iya. Akang kalau ngejual itu misalkan ya, itu dapat untung berapa dari 1.500.000? 100, Bu. 100.000? Iya. Dari sekilo? Iya. 100.000. Pengungkapan kasus SH menjadi satu bukti pengendalian narkoba dari dalam lapas adalah nyata terjadi. Tidak menutup kemungkinan praktek bisnis ilegal ini juga terjadi di lembaga permasyarakatan lainnya. Namun sayang, upaya pihak kepolisian mengungkap mata rantai bisnis pengendalian narkoba dari dalam lapas seperti kasus SH tidak dapat menyentuh hingga kepada otak dan tokoh utama.
Keberadaan dua pelaku lainnya yakni PE dan AL bak tidak tersentuh. Jadi sebenarnya kendalanya itu apa sih Pak? Kan itu ada di lapas, pelaku ada di lapas, jadi apa lebih sulit gitu? Baik, kendala lebih kepada sifatnya koordinasi karena antara dua kementerian ya, dalam hari ini departemen. Tentunya kita berharap bahwa kalau orang sudah berada di LP itu tentunya dia sudah menjadi terdakwa dan sudah divonis. Kesulitannya adalah untuk pengungkapan kasus narkotika ini sendiri, kita belum tahu apakah keterangan SH itu betul bahwa dia diperintah oleh seorang yang bernama Al yang berada di lapas atau itu rekayasa yang bersangkutan. Tetapi kalaupun memang betul ada di sana, tentunya kita lebih terkendala kepada sifatnya koordinasi. Ya, karena apa? Sebenarnya tidak ada kendala untuk koordinasi, tetapi lebih kendala kepada proses pemeriksaan yang bersangkutan Al untuk bisa kita sidik apakah benar bahwa dia melakukan atau mengendalikan peredaran narkotika yang dilakukan oleh SH dan P. Demikian. Jadi sebenarnya lebih sulit ya Pak ya untuk yang ada di dalam Iya, lapas itu? karena mereka berada di dalam lapas yang memang seharusnya di dalam lapas sendiri sudah ketat dengan aturan-aturan yang memang tidak memperbolehkan seseorang itu mungkin berkomunikasi via handphone dan apalagi melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Ya, tentunya kita berharap bahwa itu lebih kepada pembinaan di dalam sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian. Karena ketika akan kita ungkap lebih lanjut lagi, kita punya tingkat kesulitan yang tinggi. Dari hasil pemeriksaan sementara, ganja milik sindikat SH dan kawan-kawan merupakan ganja Aceh yang dikirim dari Jakarta melalui jalan darat. Meski telah 2 kali terlibat kasus yang sama, namun ancaman bagi SH tidaklah berlipat. Ia diancam pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kami berupaya meminta konfirmasi dari pihak berwenang terkait kebenaran peredaran dan pengendalian narkoba dari dalam lembaga permasyarakatan khusus narkoba Bancai. Namun sejumlah pihak yang kami coba hubungi tidak dapat memberikan kepastian. Baik dari pihak lembaga permasyarakatan Bancai maupun kantor wilayah Kemenhukam Jawa Barat. Saudara, kami telah berusaha untuk menghubungi pihak Kanwil Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat untuk mengkonfirmasi kebenaran adanya peredaran narkoba dari dalam lapas. Namun pihak Kanwil Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat belum memberikan keterangan apapun mengenai hal ini.